Ya tidak bisa sebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan kita selesai tunaikan secara berjamaah. Semoga Allah terima sholat subuh kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di 2 pekan lalu pertemuan sebelumnya kita melihat bersama, mempelajari bersama tentang apa itu dan sekelumit proses bisnis bank syariah. Selama ini kita sering mendengarkan ungkapan ala bank syariah sama bank konvensional sama saja. Ujung-ujungnya membayar lebih mahal juga. Hanya istilahnya bunga berubah jadi biasa. Sering kita mendengar, dan dari pembelajaran kita yang lalu, saya berharap kita tetap bisa membedakan bahwa prinsipnya itu berbeda, konsepnya berbeda, sehingga walaupun sama-sama membayar kelebihan dari uang yang kita pergunakan, tetapi konsepnya berbeda. Ada nilai-nilai yang berbeda dengan apa yang berlaku di bank konvensional. Tentu kita berharap ke depan bank syariah akan bisa memberikan layanan yang setara dan juga lebih baik daripada bank konvensional. Mengapa? Karena di Indonesia semakin besar bank itu, maka fasilitas yang dinikmati dan juga model usaha yang diizinkan itu semakin besar. Semakin kecil, ya dia hanya semakin sedikit apa yang harus dilayani. Jadi misalnya, apakah semua bank itu boleh menjamin LC ekspor impor? Enggak semua bisa. Oleh karena itu pemerintah di beberapa tahun yang lalu melakukan bank syariah mandiri, bank BNI syariah dan BRI syariah untuk meningkatkan jumlah modal sampai 220 triliun lebih. Karena di Indonesia bank itu dibagi menjadi 4 kelompok. Ada bank buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, tergantung dengan jumlah modal yang dimiliki. Semoga nanti perbankan syariah ke depan semakin bagus, bisa setara dengan bank-bank konvensional seperti bank mandiri maupun bank BCA yang cukup besar di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai asuransi syariah. Bank syariah dan asuransi syariah ini produk awal dari ekonomi syariah di Indonesia. Sebelum nanti kita mengenal saham syariah, sebelum kita mengenal obligasi syariah, para ulama di Indonesia ini melihat bahwa kebutuhan
kebutuhan kepada bank pada waktu itu jadi kebutuhan yang paling dekat dengan umat Islam. Siapa yang sering pinjam di BRI pada waktu itu di kampung-kampung, para petani-petani, masyarakat kecil, mereka yang menjadi nasabah bank konvensional. Padahal mayoritas yang rakyat kecil itu umat Islam. Maka mendirikan bank syariah menjadi kebutuhan yang perlu dilakukan. Nah, setelah bank kemudian asuransi. Kenapa? Yang suka bingung berobat ketika sakit, nggak punya biaya, itu siapa? Umat Islam. Yang suka bingung anaknya kelangsungan sekolahnya dari siapa? Umat Islam. Sementara pada waktu itu belum ada asuransi syariah. Mau ikut asuransi dibilang haram kan? Maka yang dipikirkan oleh ulama bagaimana kita tetap bisa memberikan harapan kepada umat Islam akan jaminan ketidakpastian di masa yang akan datang, anaknya dapat pergi sekolah, agar kalau sakit kemudian bisa terbiayai sebelum waktu dari BPJS, adalah dengan cara asuransi syariah, yang asuransi yang pada waktu itu diharapkan secara profesional bisa berjalan selaras dengan nilai-nilai Islam. Nah, pagi hari ini kita akan coba melihat bagaimana kemudian asuransi syariah di Indonesia. Penjelasan tentang asuransi itu sudah muncul di Undang-Undang Perasuransian. Jadi ada undang-undangnya di Undang-Undang Nomor 14. Nah, bagusnya undang-undang di Indonesia itu sama dengan saat ini. Undang-undang Indonesia itu struktur pembahasannya itu mengikuti model kapal laut. Yaitu apa? Undang-undang itu pasti pasal 1. Bapak banyak ngomongkan. Pasal 1 itu adalah pengertian. Jadi nanti pasal 1 sebutin itu. Asuransi itu apa, ini itu apa sebut dulu. Kalau mau ngomong segala satu di depan disebutin dulu. Nah, kalau itu belum undang-undang itu pakai informatik kayaknya. Sebelum ngomong macam-macam, ngomong dulu yang mau jawabin apa. Jadi enggak kita berdebat banyak lebar, tapi sebenarnya berdebatkan dengan berbeda. Nah, di Undang-Undang tentang Perasuransian itu pasal 1 ayat 1 itu begitu. Apa itu asuransi? Nanti pasal 1 ayat 2 asuransi syariah itu. Asuransi itu didefinisikan dengan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk bawahnya dan seterusnya. Di penjelasan ini saya berikan garis bawah di penerimaan premi dan sebagai imbalan. Bapak sekalian, jadi asuransi itu prinsipnya ada dua pihak. Ada perusahaan asuransi di satu sisi, dan ada pemegang polis, kita yang bayar asuransi, yang bayar premi. Nah, kita rata-rata berada pada pembayar premi kan, pembayar ya. Nah, kemudian perjanjian itu menjadi dasar bagi penerimaan premi. Perjanjian yang panjang itu yang kita biasanya baca. Wah, yang panjang itu biasanya kita nggak baca. Pak, ada tangan di sini, ada tangan gitu. Itu isinya Anda membayar premi berapa? Kalau Anda bayar premi, nanti kalau Anda rugi, ada barangnya rusak atau ada kehilangan
meninggal atau kecelakaan atau sakit, maka kamu dapat imbalan juga. Jadi inti perjanjiannya itu penerimaan kredit dan imbalan. Di dalam asuransi ini masih berbicara konvensional, seolah-olah kalau Anda bayar sekian setiap bulan sekian tahun, terjadi apa-apa risikonya saya ambil alih, nanti tak bayar. Jadi Anda yang sudah bayar itu tenang-tenang, udah pokoknya saya kalau ada apa-apa dia yang bayar. Ini yang kemudian jadi dilematis. Dilematisnya apa? Kalau bapak bayar asuransi kesehatan, saya bayar asuransi setiap bulan misalnya 200.000 setahun 2.400.000. Itu kalau sakit. saya nggak sakit, hapus. Kalau saya sakit, di rumah sakit habis 5 juta, saya untuk 2,5 juta. Terus pertanyaannya, bapak pengen sakit, kamu ingin sehat ini. Jadi pilih sakit dapat premi atau pilih sehat dapat premi? Itu menjadi problem pertanyaan kita selama ini. Kenapa? Karena asuransi konvensional itu memindahkan resiko dari kita yang bayar dipindahkan kepada yang berusaha. Ketika terjadi peristiwa, salah satu pihak itu merasa rugi, satu merasa untung karena bayar imbalan. Kemudian di ayat berikutnya, alhamdulillah sudah mengakomodasi asuransi syariah. Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, sama seperti tadi ya. Dan perjanjian antara para pemegang polis ya, dan juga perjanjian antara kita para pemegang polis yang beda kita terang. Dalam rangka pengelolaan kontribusi. Jadi perjanjian itu isinya uang yang kumpul itu kita akan kelola berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Saling menolong dan melindungi. Jadi tujuannya dari awal itu bukan dagang. Kalau asuransi konvensional prinsip awalnya enggak dagang. Resiko saya kecelakaan, kamu tanggung. Kalau saya kecelakaan, aku untung, kamu rugi. Kalau tidak terjadi kecelakaan, saya rugi, kamu untung. Itu konvensional. Sementara asuransi syariah, kita mengumpulkan uang bersama-sama, kita kelola. Kalau ada yang kecelakaan, ini kita gotong royong untuk membiayai. Jadi dari awal pengertian dari asuransi syariah memang sudah menunjukkan ini hanya gotong royong dan melindungi anjing. Apa saja yang dilindungi nanti sama dengan asuransi konvensional, kerugian, kerusakan, keuntungan, tanggung jawab hukum dan sebagainya. Termasuk ketika sakit tergantung jenis sakitnya. Asuransinya. Ketika di Indonesia sudah ada undang-undangnya, bagaimana secara Islam, secara hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia itu membuat fatwa. Ada fatwa nomor 21 tahun 2001 itu tentang asuransi. Fatwa tentang petunjuk asuransi dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian berkembang nomor 148, 149, 150, 151 itu nanti kemudian jenis-jenis asuransi syariah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini familiar dan sering kita baca, sering kita dengar diucapkan oleh para ulama, para guru kita diterangkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Nah, hari esok ini bisa bermakna besok pagi, minggu depan, sampai hari esok untuk akhirat. Penafsiran para ulama seperti itu, dan ini dijadikan sebagai landasan oleh Majelis Ulama Indonesia ketika umat itu berbuat saat ini harus berpikir besok kita sudah mengatakan, termasuk ketika misalnya anak-anak kita ke depan bisa sekolah nggak ya? Nah, makanya kemudian menjadi dasar asuransi, misalnya asuransi pendidikan, agar anak saya bisa sekolah nanti, saya berasuransi sekarang. Kalau saya nanti sakit, saya berasuransi sekarang. Sehingga saat ini kita sudah berbuat dengan memikirkan besok apa yang terjadi. Kita siap melakukan. Jadi memikirkan apa yang terjadi menjadi resiko kita di masa-masa yang akan datang itu menjadi perwujudan dari bagaimana kita melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran. Dari sekian banyak landasan hukum, saya tambahkan satu lagi. Saya ambil dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah akan berat siksanya. Jadi kalau tadi diminta kita itu memikirkan masa depan kita seperti apa, ini perintah untuk saling menolong. Tolong menolong kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Seandainya kita belum membahas masalah akhlak syariah, maka yang kebayang oleh kita, kalau ada tetangga kita yang sakit gimana? Agar bisa siap ketika sakit. Maka menjadi kita berpikir, kalau itu iuran bersama tetangga, biar kalau masuk rumah sakit sudah ada komisinya. Kita punya banyak model-model itu yang berdasarkan inisiatif dari kita di masyarakat. Nah, niat-niat baik kita tolong-menolong itu kemudian diwujudkan dalam bentuk usaha asuransi. Agar usaha ini bisa terjamin kelangsungannya, masyarakat terlindungi di Indonesia juga benar. Nah, seringkali kita tidak suka dengan munculnya undang-undang. Padahal undang-undang itu dibuat untuk melindungi masyarakat. Hanya kadang-kadang kita mendengar berita ada koperasi nawarin keuntungan sebulan 10%. Bulan pertama dapat, bulan kedua dapat, bulan ketiga mulai seret.
Bulan keempat orangnya jadi susah. Bulan kelima kantornya tutup. Bulan keenam belum bareng ke kantor orangnya tidak ada. Kenapa? Karena niatnya tadinya berinvestasi gotong royong, tetapi tidak dilindungi oleh, tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan. Kita masyarakat lebih suka kepada hal-hal yang sembunyi-sembunyi, tapi menjadikan untuk bisa. Padahal sudah ada lembaga otoritas jasa keuangan yang ngawasi. Nah, kita itu sama yang nggak terdaftar. Kenapa? Lebih mudah, untungnya gede. Padahal itu resikonya tinggi. Nah, dalam masalah asuransi juga sama. Kumpul dengan masyarakat, kumpul duit, nah kita ada masyarakat yang sakit dijamin, tapi nggak terdaftar. Ketika kemudian yang megang kemari, nggak ada tuntutan hukum yang bisa diajukan. Nah, ini prinsip tolong-menolongnya kemudian diatur oleh pemerintah. Oke, ini gambarannya seperti ini, jaminan bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku asuransi syariah di Indonesia itu juga mengikuti pada aturan. Nah, kemudian apa prinsip-prinsip asuransi syariah yang harus ada? Jadi tidak boleh kemudian menyimpang dari prinsip-prinsip ini. Yang pertama, asuransi syariah hendaklah menggunakan prinsip tauhid. Semua nanti dalam masalah ekonomi syariah prinsipnya mengacu kepada tauhid. Jadi kalau misalnya dalam prakteknya ada yang bertentangan dengan prinsip ketauhidan, maka dia dilarang. Yang kedua, prinsip keadilan. Dalam asuransi terpenuhi nilai-nilai keadilan antara pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dibantu berupaya dalam menetapkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Ini yang di awal tadi saya sampaikan, kadang-kadang kita dilematis ketika kita asuransi itu karena apa? Karena kalau terjadi sesuatu kita untung, tapi terjadi sesuatu, kalau misalnya terjadi sesuatu, uang kita hilang, kita rugi. Seringkali bapak-bapak para nasabah asuransi itu suka marah-marah, suka ngamuk-ngamuk. Kenapa? Setelah saya ikut asuransi selama 2 tahun, uang saya banyak kembali, ketika saya putus kok jadi habis. Saya rugi kan? Nah, dalam konteks seperti ini, keadilan itu merasa tidak diperoleh. Maka asuransi syariah menggunakan prinsip harus ada keadilan. Tidak boleh ada yang merasa tidak diadilkan. Yang ketiga, prinsip tolong-menolong. Seseorang yang masuk asuransi syariah sejak awal harus punya niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Jadi dari awal itu asuransi syariah itu sudah mengatakan bahwa sekian persen dananya itu menjadi dana tabaruk, dana yang dipakai untuk kalau terjadi musibah dari sebagian besar. Kalau saya dulu 10-an tahun yang lalu ketika awal-awal asuransi takaful itu 15 tahunan yang lalu, itu paham mengalami karena ditawari oleh teman yang agen asuransi takaful untuk asuransi anak, pendidikan anak. Patri setiap bulan sampai bayar 100.000 zaman itu ya, 15 tahun yang lalu itu masih besar gitu. Sekarang sama dengan pulsa ya. Dulu 100.000 kan baru besar. Itu yang ini Patri pada bulan pertama sampai bulan 15 Bapak itu meniatkan uang ini sebagai dana tabaruk.
Untuk apa? Untuk kalau ada di antara anggota kumpulan kita ini yang kemudian ternyata meninggal, maka dana pendidikan anaknya diambil dari dana anggota yang 15 bulan. Jadi ketika terjadi apa-apa misalnya, saya nggak bilang kalau misalnya ada yang meninggal atau terjadi kecelakaan di usia 15 itu, dia tetap dapat dana teman-temannya yang nolong. Bukan kemudian bilang, enggak, uang saya dipakai memang hanya untuk menolong teman saya. Kemudian yang keempat, kerjasama. Dalam operasionalnya akan yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan mudharabah atau musyawarah. Jadi memang niat dari usahanya adalah kerjasama. Kemudian yang keempat, yang kelima, prinsipnya amanah terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas, pertanggungjawaban perusahaan melalui penyajian laporan keuangan setiap periode. Nah ini yang seringkali kita tidak memperhatikan. Amanahnya organisasi itu, amanahnya lembaga itu laporan. Sekarang laporan itu dalam bentuk apa? Ya tertulis, ya WA, ya. Isinya berapa pendapatannya, berapa yang dikeluarkan. Ini dibaca. Ini kan sesuai dengan Islam. Nah seringkali kita sendiri, Pak, untuk prinsip amanah itu, untuk laporan itu kita seringkali lupa itu. Padahal kita akan Islam diberitahu Quran gitu. Suatu saat saya ingat ketika awal-awal dulu bekerja tinggal di Cilacap, ada di dalamnya Kreo, Kelurahan Kreo, daerah Parahan itu. Masjid, bangun masjid seperti itu. Masjid, ada seorang warga di perkampungan kita di Bali. Panitia malam sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua. Jadi masalah laporan keuangan itu tidak diperhatikan. Suatu hari ada jamaahnya masih muda, mungkin waktu itu ya, kalau usianya mungkin tidak terlalu pada saya, dia lebih lama tinggal di sana. Dia tanya, Pak, kemarin pertanggungjawaban pembelian pusat gimana ya? Ketika kita mau sholat biasa, kita mau sholat itu sebelum iqomah ngobrol kan, Pak itu pertanggungjawaban beli pusat kemarin gimana ya? Ketua panitianya, pakai bahasa Kreo, bahasa itu, bahasa Arab. Lu nggak lihat pusatnya? Barangnya udah ada, lu masih nanya juga. Nah ini kan bagaimana konsep pertanggungjawaban itu tidak dipahami. Iya, beli pusatnya ada, tapi kemarin dapat uang dari warga berapa? Beli pusatnya berapa? Bukti bahwa Anda beli berapa? Kalau sisa uang sisanya berapa? Itu kan konsep pertanggungjawabannya gitu. Dan ini tidak dilakukan kita yang umat Islam gitu. Sehingga ada orang tanya, dimarahi kalau waktu itu ketua panitianya sepuh sudah ini usia 70-an gitu, 60-an gitu, 60-an gitu. Yang nanya anak muda usia 30-an, udah diem lah nih. Takut gitu, diomelin sama warga asli gitu. Nah, ini konsep amanah harusnya menjadikan kita bisa, oh ya, beberapa orang secara tertulis bisa diuji keluar masuknya gimana. Nah dalam asuransi syariah dia wajib mengeluarkan laporan pertanggungjawaban atas asuransi itu atau laporan keuangan. Kemudian yang kelima, prinsip kerelaan. Kedua pihak yang bertransaksi itu harus atas dasar sukarela, bukan paksaan.
Maka dalam asuransi syariah itu dari awal itu harus ditekankan oleh perusahaan asuransi bahwa motivasi anggota peserta asuransi itu motivasinya adalah sebagian untuk dana sosial. Nah, ini yang dalam prakteknya seringkali tugas ini tidak dilaksanakan oleh salesnya. Karena dari asuransi itu ada direkturnya, ada manajernya, ada pegawai yang di back office, ada bagian marketingnya kan. Marketing asuransinya tidak diingatkan dan ini ada juga asuransi syariah, sehingga kalau jadi marketing asuransi syariah harus menjelaskan Anda ikut sebagian dana itu merupakan dana sosial. Tolong niatnya tolong menolong, bantu membantu. Nah, marketingnya kadang-kadang marketing pindah dari asuransi konvensional pindah ke asuransi syariah, sama saja yang ini untung, gitu kan? Jadi nggak bisa. Ini nanti fungsi dewan syariah harus mengawasi hal seperti ini. Kemudian di bagian yang ketujuh tidak mengandung goror. Goror itu apa ya? Ketidakpastian. Jadi kalau ada yang pasti-pasti sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa premi yang dibayar, berapa uang pertanggungan yang nanti akan diterima. Jadi diupayakan ketika terjadi peristiwa penerima klien tidak merasa kok dulu janjinya beda dengan sekarang. Jangan sampai terjadi seperti ini. Nah, saudara sekalian, dari prinsip-prinsip yang ada, kita coba melihat perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Ini ada sekitar 6 kalau saya dirumuskan apa bedanya. Yang pertama, pada asuransi syariah, prinsip asuransi syariah adalah takafuli atau tolong-menolong, di mana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang sedang mengalami kesulitan. Sementara asuransi konvensional itu sifatnya jual beli, tanda beli. Jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Jual beli apa? Jual beli risiko. Risikonya berbeda. Yang kedua, dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sebaran sektor dengan sistem bunga. Jadi kalau kita bayar premi, uang yang terkumpul itu diinvestasikan oleh perusahaan asuransi. Asuransi syariah itu investasinya tidak boleh menggunakan bunga, tidak boleh investasi di barang yang haram atau investasi di usaha yang haram. Kalau asuransi konvensional, ya terserah. Yang penting Untung. tidak rugi. Maka misalnya asuransi syariah itu ketika dapat uang dari para peserta, kalau mau dia investasi di obligasi bolehnya sukuk. Nah, nanti sukuk itu asuransi dalam obligasi syariah. Sedangkan untuk asuransi konvensional investasinya di obligasi boleh. Kemudian dia mau investasi di saham, sahamnya tidak perlu saham yang syariah atau syariah. Mau investasi di perusahaan bir, asuransi konvensional ya bisa aja. Asuransi syariah tidak boleh. Ada yang mengawasi dewan syariah. Nah, yang kemudian kemarin terjadi
Jadi berapa tahun yang lalu ada asuransi Sabri, asuransi Jiwasraya, itu menjadi bukti tingkat pengawasan dari otoritas jasa keuangan tidak kuat, sehingga uang nasabah yang sekian triliun itu hilang, diambil sama penguasa asuransi. Ini musibah, sekali musibah semua. Nah, tapi kan tidak berharap asuransi syariah kayak ini. Yang ketiga, premi yang terkumpul itu diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola. Pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Jadi perusahaan asuransi syariah itu memperlakukan dana yang terkumpul dari pembayaran premi itu tetap dana milik masyarakat yang bayar premi itu, bukan berpindah jadi milik perusahaan. Dia sendiri akan memberikan modal besar. Ada syarat modal tertentu jumlah minimal membuat perusahaan asuransi. Enggak sembarang orang bisa bikin perusahaan. Modalnya triliunan untuk bisa bikin asuransi. Tapi ketika dia dapat preminya itu dikelola ini dana milik nasabah. Kalau perusahaan konvensional, uang yang masuk menjadi milik perusahaan. Terserah dia mau di apa. Kemudian yang keempat, bila ada peserta yang terkena musibah untuk pembayaran klien nasabah, dana diambilkan dari rekening baru atau dana sosial seluruh peserta yang sudah diingatkan untuk program tolong-menolong. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. Ya, karena dari uangnya para nasabah itu dari asuransi syariah itu masuk ke dana tabarruk, dana sosial. Maka nanti kalau ada yang sakit, pembayarannya dari dana sosial. Ada yang untung atau rugi? Tidak ada. Kan uang dia sendiri, uang peserta. Kalau di asuransi konvensional, uang itu kan sudah menjadi miliknya perusahaan. Maka kalau misalnya ada yang sakit, harus bayar orang sakit, perusahaan merasa uangnya berkurang. Perusahaan sudah merasa itu uangnya. Jadi uang sendiri ada klien. Itu yang keempat. Kemudian perbedaan yang kelima, keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil. Kalau di perusahaan konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak memperoleh apa-apa. Ini yang sebelah kiri ya, keuntungan perusahaan asuransi syariah itu nasabah mendapatkan bagian. Wah, ternyata dalam 1 tahun asuransi kesehatan kita nggak ada peserta yang sakit. Jadi dananya berkembang, tidak pernah ada yang. Nah, keuntungannya itu menjadi milik perusahaan asuransi dan juga milik nasabah. Kalau di asuransi konvensional nggak ada nasabah yang sakit, semuanya menjadi milik asuransi. Ini nanti yang apa namanya, yang agak ruwet, jelimet, itu nanti pihak otoritas jasa keuangan dan dewan syariah bagaimana mengawasi, memastikan tidak. Pak, bagaimana kalau uangnya dilarikan di film itu? Mungkin di perusahaan asuransi syariah mungkin nggak uangnya di film itu, mungkin aja. Namanya penjahat itu di mana-mana
Jadi kalau misalnya kita ditipu menggunakan cara syariat, orang menipu menggunakan cara seolah syariat. Anda jangan salahkan syariatnya karena penipu itu di mana-mana ada. Iya kan? Orang jahat itu di mana-mana ada. Jadi jangan menyalahkan pada syariatnya, tapi di mana-mana ada penipuan. Jangan merasa aman dengan penipuan, walaupun orang menggunakan konsep bilang ini sesuai syariat. Bapak ingat bagaimana berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu barangkali ada yang tertarik dengan investasi kebun kurma. Ada yang tertarik dengan operasi langit Biru. biru itu dengan kedok daging kurban nggak bisa ya, sapi kurban itu kan seolah-olah syariat gitu. Tapi ternyata menipu deh skema ponzi. Terus kurma, kebun kurma itu iklan yang masya Allah luar biasa. Sampai ada ustaz yang menipu jadi brand ambassadornya. Dia tuh ketipu ustaz itu. Dijadikan orang yang bagus ini. Mau memasyarakatkan kurma yang dekat-dekat ketika kita ibadah haji, ibadah umroh, nanti bisa jadi oleh-oleh makan kurma kan seolah-olah syariat. Tapi kemudian hilang. Terus ada perumahan syariah. Sekarang ada ya perumahan syariah. Tidak menggunakan kredit. Niatnya menghindari riba, tapi dimanfaatkan oleh orang jahat. Kita nggak salah. Yang salah yang memanfaatkan dan kita kurang hati-hati. Jadi walaupun misalnya bapak mendapatkan penawaran segala sesuatunya yang menggunakan istilah syariah, tetap hati-hati enggak. Oh ini kan yang nawari Pak Ustadz Riyoko, suka misi kajian syariah, jangan percaya. Itu risiko Anda mengeluarkan uang, sementara saya menawarkan tanpa terdaftar di OJK. Wah, gampang kok saya ini bawa lagi. Enggak pakai Anda terima, hanya militansi. Besok menuntut sudah tidak bisa. Coba Bapak perhatikan kalau Bapak di bank, Bapak bukan asuransi, tanda tangan tebalnya 3 lembar, hurufnya kecil-kecil. Aku baca. Kayak dibaca. Bapak nggak baca tanda tangan. Tapi itu sudah dibuat oleh mereka untuk melindungi kepentingan dua pihak. Kalau misalnya pernah nggak tanda tangan? Ada tanda tangan dulu, ada kontraknya, ada perjanjian. Nah kita kadang-kadang yang ikut investasi syariah dan sebagainya itu lupain itu, percaya saja. Oke, maka kemudian yang terakhir yang akan membedakan adalah di asuransi syariah itu ada dewan syariah yang berperan mengawasi manajemen produk serta kebijakan investasi supaya sejalan dengan syariat Islam. Kalau di asuransi konvensional tidak ada dewan syariahnya, yang ada ya tadi kita OJK, baik asuransi syariah maupun konvensional diawasi oleh OJK. Tetapi kalau yang mengawasi dewan syariah hanya ada di asuransi syariah. Nah bapak-bapak, sebenarnya tugas dewan syariah ini sangat berat. Kenapa? Bertanggung jawabnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya suatu saat dulu, dia masih muda, jadi masih panas, masih panas. Kawan saya itu di bank syariah, suatu saat berikan kredit, dan diskusi sama saya. Emang dewan syariahnya gimana?
waktu itu. Sekarang perusahaan banknya sudah tutup. Sepertinya karena tidak dikelola secara profesional. Nah, Dewan Syariah itu memang memiliki harusnya mendapatkan gaji yang besar karena apa? Ya masih di dalam satu negara itu setiap bulan kita harus melihat ada nggak yang mencurigakan, yang tidak sesuai dengan syarat. Misalnya kok ketahuan dia melakukan investasinya di buat membeli obligasi itu tidak halal, tidak boleh untuk asuransi syariah. Harusnya disebut cabut kembalikan, jangan yang terjadi di bidang yang seperti itu, ya. Nah ini perbedaan-perbedaannya, dan kalau macam-macamnya waspadanya sama ya dengan asuransi yang konvensional. Sudah ada asuransi jiwa, kesehatan, pendidikan, unit link, asuransi kerugian, asuransi kelompok, asuransi haji dan umroh ya. Untuk macam-macam asuransinya sudah hampir semua bisa terasuransikan. Dan kabar baiknya Mas sekalian terkait dengan prinsip yang kedua tadi, bahwa prinsip yang kelima. Jadi kalau asuransi syariah kita kan prinsipnya kalau misalnya tidak terjadi resiko, maka nasabah dapat bagian gitu. Kita dapat bagian keuntungan. Kabar baiknya, prinsip ini kan prinsip yang sangat bagus. Sekarang dipakai oleh asuransi konvensional juga. Jadi karena asuransi syariah ini banyak dilirik orang, kalau lebih kan saya kalau misalnya dana kepakai, saya masih dapat bagian gitu. Sekarang prinsip ini sudah dipakai oleh asuransi konvensional. Karena apa? Kalau misalnya kita ambil untung terus, nasabah enggak dapat keuntungan apa-apa, kita kalah sama asuransi syariah. Makanya sekarang ada produk konvensional juga, kalau misalnya untung dia dapat. Allah akan bersama Bapak sekalian, ini gambaran yang bisa saya sampaikan untuk menunjukkan kepada saudara sekalian, bapak-bapak kita, ulama-ulama kita memikirkan bagaimana masyarakat Muslim bisa tetap terlindungi dan tetap berbeda kepada nilai-nilai syariat. Allah akan bersama. Dan saya kembalikan kepada pembawa saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.